Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para penispuh yang kami muliakan, Bapak Ibu, jamaah kaum muslimin dimanapun Anda berada, melalui media ini jenenganlah pada kesempatan sore atau petang hari ini kita bersilaturahmi kepada Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan sebuah materi singkat ya, mengingat waktu sesuai dengan tema yang menjadi bagian kami, yaitu tentang sejarah perkembangan Islam. Bapak Ibu yang berbahagia, namun sebelumnya mari kita senantiasa aturkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta hidayahnya para kita sekalian, sehingga pada kesempatan hari ini Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa berkumpul atau bisa bersilaturahim, bertatap muka melalui media ini, tiada sekurang suatu apapun. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema sejarah adalah sangat luas sekali ya jangkauannya, maka secara singkat saja mengingat durasi waktu yang sangat pendek. Pada kesempatan hari ini kita akan coba sampaikan sebuah judul materi, yaitu yang kita ambil dari kitab Sama'ilul Muhammadiyah ya. Kebetulan mirip-mirip ya namanya, namun demikian maksudnya tentu berbeda. Yang ketika diterjemahkan menjadi yang artinya yaitu sebuah kitab yang menjelaskan tentang budi pekerti pribadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak dapat dipungkiri bahwasanya perkembangan Islam sampai ke negeri kita ini adalah berawal dari perjuangan beliau, seorang manusia pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa risalahnya kepada umatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak sekali kitab hadis yang menjelaskan tentang kepribadian beliau. Namun setidaknya ada satu kitab yang secara khusus mengkaji tentang bagaimana pribadi beliau ini, bagaimana sikap beliau, bagaimana bentuk fisik beliau, yaitu yang telah disusun ya oleh Imam At-Tirmizi, salah seorang imam hadis yang sangat terkenal di antara imam hadis yang lainnya. Sedikit banyak kita akan sampaikan bahwa beliau Imam At-Tirmizi, nama panggilannya adalah Imam Abu Isa, sedangkan nama aslinya yaitu Muhammad bin Isa As-Saurah bin Musa Ad-Dakha Al-Sulami. Beliau dilahirkan di tahun 209 Hijriyah di desa Buks, kemudian pindah ke kota Tirmidz sampai akhir hidupnya, yakni pada tahun 279 Hijriah di usia 70 tahun. Para ahli sejarah menyatakan bahwa di masa hayat Imam Tirmizi merupakan masa kemasan ilmu hadisnya, dan sebagai penggeraknya adalah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi, atau yang lebih kenal dengan Imam Syafi'i, yang hidup beliau antara tahun 150 Hijriah sampai dengan 204 Hijriah. Imam Syafi'i berhasil mengajarkan kepada umat Islam, terutama penduduk Irak dan Mesir, perihal sumber hukum yang berasal dari sunnah dan bagaimana cara mengamalkan sunnah berdampingan dengan Al-Quran. Ia pun berhasil membuat kaidah-kaidah usulul i'tihad atau usul fikih serta mengembangkannya. Dikala diadakan diskusi perihal kedudukan hadis dalam lapangan hukum Islam, ia berhasil meyakinkan lawan-lawannya perihal kewajiban mengambil dasar hukum dari hadis sebagai dalil dan membuat mereka tak mampu berargumen lagi. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya sejarah menyaksikan bahwa imam-imam besar inilah yang penyusun sunnah banyak bermunculan pada periode-periode berikutnya.
walaupun mereka tidak sempat bertemu dan berguru langsung kepada beliau Imam Syafi'i, karena beliau wafat lebih dahulu. Namun demikian, mereka sempat bertemu dengan teman-temannya, orang-orang yang sepergaulan dengannya, serta lawan-lawan diskusi ilmiahnya, juga dengan murid-muridnya yang sudah menjadi besar. Di antaranya adalah para ahli hadis di masa mereka. Antara lain adalah satu adalah Imam Al-Bukhari, yakni Imam Muhammad bin Ismail Abdillah. Beliau dilahirkan pada bulan Syawal tahun 194 Hijriah dan wafat pada hari Sabtu pertengahan bulan Syawal 256 Hijriah. Selanjutnya adalah Imam Muslim bin Halad Al-Qushairi Abu Hasan. Ia dilahirkan di tahun 209 Hijriah dan wafat tanggal 25 Rajab tahun 256 Hijriah. Kemudian yang ketiga adalah Imam Al-Hafiz At-Tirmizi yang ia dilahirkan pada tahun 209 Hijriah dan wafat pada tanggal 13 Rajab 279 Hijriah. Kemudian Imam Abu Dawud As-Sulaiman bil Alais As-Sajistani, ia dilahirkan di tahun 202 Hijriah dan wafat di tahun 257 Hijriah. Kemudian imam hadis yang kelima adalah Imam An-Nasai, yakni Imam Ahmad bin Zu'aib Abdurrahman panggilannya. Ia dilahirkan di tahun 215 Hijriah dan wafat di tahun 303 Hijriah. Kemudian yang keenam adalah Imam Ibnu Majah, yakni Imam Muhammad bin Yazid bin Majah Abu Abdillah nama panggilannya. Ia dilahirkan di tahun 209 Hijriah dan wafat di tahun 273 Hijriah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian tentu yang kita kaji pada kesempatan ini adalah susunan dari Imam At-Tirmizi. Tentang bab pertama yaitu babu maja'u fi khalqi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tentang bentuk jasad atau bentuk tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, ia berceritakan sebagai berikut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang berperawakan tinggi, namun juga tidak pendek. Kulitnya tidak putih, juga tidak sawo matang. Rambutnya ikal, tidak terlalu keriting dan tidak pula lurus kaku. Beliau diangkat oleh Allah menjadi Rasul dalam usia 40 tahun. Beliau tinggal di Mekah sebagai Rasul 10 tahun dan di Madinah 10 tahun. Beliau pulang ke rahmatullah dalam usia 63 tahun. Pada kepala dan janggut beliau tidak terdapat sampai 20 lembar rambut yang telah berwarna putih. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah sekalian, menurut hadis riwayat Anas ini, jadi beliau ini sampai seusia 60 sekian itu beliau tidak banyak ubannya. Diriwayatkan oleh Abu Raja Al-Qutaibah bin Sa'id dari Malik bin Anas, dari Rabi'ah bin Abdurrahman yang bersumber dari Anas bin Malik. Demikian pula Anas bin Malik pernah menceritakan perihal bentuk tubuh Rasulullah sebagai berikut. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raba'atu laisa bitawila wala bil qasir hasanal jismi wa kana sa'ruhu laisa bija'ti wala sa'ti asmaral lawuni idza masa yatakaffa'a. Rasulullah mempunyai bentuk tubuh yang sedang. Beliau tidak terlalu tinggi dan juga tidak pendek. Serta bentuk tubuh beliau sangat bagus. Rambut beliau tidak keriting dan tidak pula lurus kaku. Dan kehitam-hitaman para rambut beliau. Beliau berjalannya sangat cepat sekali. Diriwayatkan oleh Hamid bin Ma'adah Al-Basri yang didengarkan dari Abdul Wahab As-Saqafi dari Hamid yang bersumber dari Imam sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita coba mengkaji dari bentuk fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kita dahulukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana kita maklumi sekian dari para guru-guru kita
Beliau lebih menitik beratkan kepada akhlak-akhlak beliau, praktek-praktek kehidupan beliau. Namun jarang sekali yang memberikan hal ini. Kita berharap dengan mengenal bagaimana fisik beliau, bagaimana bentuk, bagaimana cara beliau merawat jasad beliau, ini menjadikan kita semakin cinta, bisa menciptakan semakin rasa rindu kita kepada beliau. Nah, sehingga jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian maka dengan adanya timbul rasa cinta kepada beliau ini, kita akan semakin mantap ya untuk berteladan kepada beliau sebelum mengkaji daripada kisah-kisah yang lain. Waktu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin baru demikian untuk pertemuan episode pertama ini. Sekali lagi kita sampaikan kepada para jamaah sekalian, mari kita senantiasa untuk rajin-rajin kita ini mengenal daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga para sahabat-sahabat yang lain. Karena kisah beliau adalah yang paling layak untuk ditiru. Jangan sampai kita lebih tersuasana dengan kisah-kisah selebriti dan lain-lain yang barangkali tidak ada manfaatnya untuk kita semuanya. Demikian Bapak Ibu dan para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dapat kami sampaikan. Semoga kisah ini bisa membawa inspirasi bagi kita semuanya. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.